video ini, kami akan mempresentasikan materi manajemen keuangan kelas C mengenai materi cost of capital untuk menjadikan manajemen unggul demi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menjadi kampus internasional di kampus calon pengusaha sukses. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Baik, kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Zara Sabila Rustan dengan NIM B1B124154. Saya bertugas sebagai presentator dalam presentasi kali ini. Dan rekan saya Felicia dengan NIM B1B124174. Saya sebagai host dalam presentasi kali ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Saya akan mengajukan pertanyaan mengenai konsep dasar biaya modal dan sumber biaya modal kepada Zahra Sabila. Pertanyaan pertama, coba kamu jelaskan pengertian biaya modal atau cost of capital. Baik, pengertian biaya modal atau cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum atau required rate of return yang harus dihasilkan oleh sebuah perusahaan dari investasi atau proyeknya. Biaya ini merupakan biaya yang harus dibayar perusahaan kepada penyedia dana, kreditur dan investor, agar mereka tetap bersedia memberikan modalnya. Biaya modal berfungsi sebagai tingkat diskonto utama dalam teknik penilaian investasi atau capital budgeting, seperti menghitung nilai kini bersih atau membandingkan dengan tingkat pengembalian internal. Keputusan harus diambil hanya jika tingkat pengembalian proyek melebihi biaya modal. Jika pengembalian proyek di bawah biaya modal, maka proyek tersebut akan merusak nilai perusahaan. Itu saja. Baik, untuk jawabannya sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa konsep biaya modal begitu fundamental dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Jadi, konsep biaya modal adalah salah satu pilar utama dalam manajemen keuangan, khususnya dalam proses capital budgeting. Fungsinya sangat fundamental karena biaya modal menetapkan standar minimal pengembalian yang harus dicapai oleh setiap investasi atau proyek baru, agar perusahaan tidak hanya mempertahankan tetapi juga meningkatkan nilai kekayaan pemegang saham. Jika sebuah perusahaan melakukan investasi yang menghasilkan tingkat pengembalian di bawah biaya modal, maka perusahaan tersebut sebenarnya menghancurkan nilai, karena tingkat pengembalian yang diperoleh tidak cukup untuk mengimbangi ekspektasi dan resiko yang ditanggung oleh penyedia dana. Sebaliknya, setiap proyek yang menghasilkan pengembalian di atas biaya modal akan menciptakan nilai positif dan karenanya harus diterima. Secara esensial, biaya modal adalah cerminan dari resiko yang melekat pada investasi perusahaan. Semakin tinggi resiko perusahaan, semakin tinggi juga biaya modal yang diminta oleh investor dan sebaliknya. Itu saja dari saya. Baik, untuk jawabannya sudah jelas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan secara rinci 4 sumber utama modal yang dipertimbangkan dalam perhitungannya. Baik, 4 sumber utama modal yang dipertimbangkan dalam perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC adalah: yang pertama itu ada utang jangka panjang seperti obligasi atau pinjaman. Ini adalah modal yang diperoleh dari penerbitan obligasi atau pinjaman bank yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Keunikannya yaitu utang seringkali menjadi sumber modal termurah karena 2 alasan. Yang pertama, ia menawarkan klaim prioritas atas aset perusahaan, sehingga risikonya lebih rendah bagi pemberi pinjaman. Yang kedua, pembayaran bunga adalah beban yang dapat dikurangkan dari pajak. Ini menciptakan perisai pajak yang secara signifikan menurunkan biaya utang efektif. Yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Saham preferen mewakili jenis kepemilikan yang memiliki klaim dividen tetap dan didahulukan
atas pendapatan dan aset perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Keunikannya yaitu dividennya bersifat tetap, seperti bunga pada utang, tetapi berbeda dengan bunga. Dividen saham preferen tidak dapat dikurangkan pajak oleh perusahaan. Ini membuat biaya saham preferen relatif lebih tinggi daripada biaya utang setelah pajak, tetapi biasanya lebih rendah daripada biaya ekuitas. Yang ketiga ada laba ditahan atau retained earnings. Ini adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang dipertahankan dan diinvestasikan kembali dalam bisnis. Maaf. Bukan dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Adapun keunikannya, walaupun tampak gratis karena tidak ada arus kas yang keluar, laba ditahan memiliki biaya peluang atau opportunity cost. Biaya ini adalah tingkat pengembalian yang dapat diperoleh pemegang saham jika uang tersebut dibayarkan sebagai dividen dan mereka menginvestasikannya di aset lain dengan resiko serupa. Biaya ini diukur menggunakan model penetapan harga aset modal atau CAPM atau model pertumbuhan dividen. Laba ditahan digunakan sebelum saham biasa baru diterbitkan. Adapun yang keempat yaitu saham biasa baru atau new common stock. Modal yang diperoleh dari penerbitan dan penjualan saham baru kepada publik atau investor. Keunikannya yaitu saham biasa baru memiliki biaya yang paling tinggi di antara semua sumber modal. Selain harus memberikan required rate of return kepada investor, sama seperti laba ditahan, perusahaan harus menanggung biaya penerbitan atau flotation cost seperti biaya penjamin emisi dan administrasi yang mengurangi hasil bersih yang diterima perusahaan. Jadi itu saja jawaban dari saya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan materi yang tadi sudah dijelaskan dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.